Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan tanya jawab seputar P3K. Jadi banyak yang penasaran seputar P3K, banyak yang bertanya di kolom komentar, kemudian di grup Telegram. Nah di video kali ini kita akan bahas semuanya. Nah teman-teman, agar tidak mendapatkan informasi yang salah, agar teman-teman tidak asal belajar, yuk simak video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, langsung saja ya, kita bahas seputar P3K Guru Honorer tahun 2021. Nah, teman-teman, kemarin kami mendapat bocoran tentang rapat persiapan P3K tahun 2021 melibatkan beberapa kementerian. Nah, ini hasil screenshotnya, materi ujian dan jadwal persiapan. Jadi ada tipe konten, kemudian ada butir soal, kemudian ada waktu, kemudian ada bobot. Nah, teman-teman, untuk hasil screenshot ini, telah saya perbaiki dan hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, materi ujian dan jadwal persiapan P3K tahun 2021. Mari kita lihat satu persatu. Jadi di sini ada tipe konten, kemudian ada butir soal, kemudian ada waktu, kemudian ada bobot. Ini ya tadi. Kemudian tipe konten. Dan ternyata untuk tahun 2021 itu ada 5 bentuk soal yang harus diujikan. Yang pertama ada kompetensi teknis, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, teman-teman, untuk kompetensi teknis ada 50 soal nantinya, kemudian waktunya 60 detik. Nah, tes bakat skolastik ada 40 soal, kemudian waktunya ada juga 60 menit. Nah, bobot untuk ini sama tes bakat skolastik adalah 60%. Jadi besar ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau belajar fokuskan di sini di kompetensi teknis, kemudian tes bakat skolastik. Karena kenapa? Bobotnya yang tinggi di sini ini sekitar 60%. Kemudian yang ada manajerial, jumlah soalnya 30, kemudian waktu 25 menit, kemudian sosiokultural, butir soalnya 20 nomor, kemudian waktunya 15 menit. Nah, kemudian yang terakhir ada tes wawancara, tetapi dalam bentuk tertulis. Oke, butir soalnya 10 nomor, kemudian waktunya 10 menit. Jadi bobotnya cuma 40%, 6 banding 4. Nah, jumlah soal secara keseluruhan adalah 150 soal dan waktunya 170 menit. Jadi ini untuk satu kali tes, bobotnya 100%. Teman-teman ini ya, satu kali tes. Jadi nanti teman-teman ketika tes, satu kali itu waktunya 170 menit, kemudian soalnya 150. Nah, tentang tipe konten ini, tentang kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara ini, teman-teman pembahasannya dapat dilihat di video sebelumnya. Jadi kami telah bahas itu satu persatu. Nah, ini ya teman-teman bentuk soalnya. Jadi teman-teman yang harus kalian pelajari adalah ini, teknis, skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Kita lanjut. Nah, ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS. Jadi tidak ada SKD teman-teman. Ini ya saya tulis tidak ada SKD. Berarti kalau tidak ada SKD berarti tidak ada TIU. Tidak ada TIU, tidak ada TWK dan sebagainya. Jadi teman-teman sebagai persiapan teman-teman harus menentukan dulu sekarang teman-teman mau ikut CPNS umum atau mau ikut P3K.
Jadi yang mau mengikuti P3K usahakan tadi belajarnya tentang kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, tes bakat skolastik, dan wawancara. Nah, teman-teman yang ikut seleksi CPNS, teman-teman hanya belajar TKP, TIU, dan TWK untuk soal SKD-nya. Nah, ini teman-teman perlu garis bawahi bahwasanya ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar. Artinya, yang diujikan nanti kepada teman-teman adalah soal-soal teman-teman sendiri sebagai guru honorer. Artinya, soal-soal tersebut tidak melenceng dari profesi kita sebagai seorang guru. Oke, nah teman-teman, jadi ini sudah ada gambaran ke depan bagaimana bentuk soalnya. Kita lanjut ya. Kemudian ini hasil foto yang kedua. Seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah pindahkan ke perbaiki filenya. Dan hasilnya seperti ini. Sorry. Nah ini. Jadi ini ada informasi mengenai penempatan. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa peserta-peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Ini yang perlu kita garis bawahi, sekolah pilihan. Berarti kalau ada sekolah pilihan, berarti teman-teman nanti dapat memilih sekolah ketika mendaftar P3K. Artinya tidak harus di sekolah yang teman-teman saat ini tempati honor. Oke, saya kira teman-teman paham di sini. Jadi teman-teman, bagi yang risau tentang ijazahnya yang tidak linear dengan tempat honornya sekarang, tidak usah risau. Nanti teman-teman bisa memilih tempat atau tempat pendaftarannya di sekolah yang sesuai dengan ijazah teman-teman. Jadi ini sudah ada solusinya untuk yang tidak linear dengan ijazah S1-nya. Jadi saran saya, teman-teman usahakan daftar yang sesuai dengan ijazah S1-nya agar memudahkan teman-teman untuk lolos di seleksi administrasi atau seleksi berkas. Nah, kemudian yang kedua, bagi peserta-peserta yang lolos passing grade tidak dapat mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lolos passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilakan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi di ujian berikutnya. Nah, ini teman-teman, bagi peserta yang lolos passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya. Jadi nanti teman-teman, jika teman-teman lolos passing grade tetapi jatah di sekolah teman-teman sudah full, nah, teman-teman nanti bisa mendaftar ulang dan memilih formasi lagi di ujian berikutnya. Karena kenapa? P3K tahun 2021, teman-teman akan diberi kemudahan sebanyak 3 kali tes. Jika teman-teman tidak lolos di tes pertama, teman-teman dapat mengulang sebanyak 2 kali. Jadi jumlah tesnya sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga, setelah ujian seleksi ketiga ini, setelah teman-teman ikut tes ketiga, bagian tidak lolos tes pertama atau tes kedua, peserta-peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Nah, teman-teman jika ikut seleksi ketiga, teman-teman akan ditempatkan di sekolah pilihan teman-teman dengan catatan teman-teman harus lolos passing grade atau mendapatkan ranking tertinggi pada tes tersebut. Kemudian, peserta-peserta yang lolos passing grade dan tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya setelah ujian seleksi ketiga akan di-ranking kembali. Ini akan di-ranking kembali. Nah, jika teman-teman sudah ikut seleksi ketiga tetapi tidak lolos passing grade dan tidak mendapat tempat di sekolah pilihan teman-teman, nah teman-teman akan di-ranking kembali. Nah, ini peserta ranking tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah wilayah yang sama yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Nah, teman-teman nanti ketika teman-teman sudah 3 kali ikut tes seleksi P3K ini, namun teman-teman tidak lolos atau teman-teman tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihan teman-teman, nah, nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempatkan teman-teman di sekolah-sekolah di wilayah yang sama. Artinya di sekolah-sekolah di daerah teman-teman sendiri. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada teman-teman. Nah, kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Nah, ketika nanti teman-teman sudah dikasih sekolah, dikasih sekolah sama kementerian, namun teman-teman tidak setuju dengan sekolah itu,
teman-teman bisa menolak kesempatan tersebut. Dengan catatan teman-teman nanti harus menunggu kesempatan berikutnya. Artinya teman-teman boleh mendaftar di seleksi P3K ya di tahun yang akan datang. Nah, ini untuk informasi mengenai penempatan. Jadi teman-teman tidak usah risau tentang yang tidak linear dengan ijazah S1-nya dengan tempat mengajarnya sekarang. Ada yang ijazah PGSD, mengajarnya di SMA, atau ada yang ijazahnya misalnya ijazahnya sosiologi, mengajarnya di SD, dan sebagainya. Jadi tidak perlu risau. Nanti ke depannya saran saya teman-teman harus mendaftar di sekolah, teman-teman harus memilih sekolah yang sesuai dengan ijazah S1 teman-teman. Itu nanti akan memudahkan teman-teman ke depannya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian nanti ketika ada seleksi PPG, pendidikan profesi guru, teman-teman akan diberi kemudahan di situ. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semoga sampai saat ini sudah mengerti. Nah, teman-teman boleh masukkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanya, jika teman-teman ingin berdiskusi seputar P3K tahun 2021. Oke, nah teman-teman, ini ada slide apa perbedaan dengan P3K tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman, ini hanya sekilas saja bahwa inti dari sini adalah P3K tahun 2019 itu sangat berbeda dengan tahun 2021. Mulai dari sistem penggajian, kemudian sistem seleksinya, kemudian bagaimana bentuk tesnya, kemudian berapa kali ikut tes, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk penjelasannya saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Nah teman-teman, saya kira untuk video ini cukup sekian. Jadi ini teman-teman hanya gambaran ke depannya ya. Jadi ini belum fix, maaf ini belum fix, ini belum final, ini masih didiskusikan oleh pihak kementerian. Jadi karena kenapa ini belum ada permennya untuk tahun 2021. Jadi ini hanya gambaran bocoran kepada teman-teman tentang soal-soal P3K yang akan datang. Jadi ini ada hasil screenshot, hasil foto dari teman-teman saya yang telah mengikuti kemarin seminar pendidikan atau seminar tentang pembahasan mengenai P3K, seleksi P3K tahun 2021 untuk 1 juta guru honorer. Nah, cukup sekian dari saya. Silahkan masukkan di kolom komentar ya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ketika saya menjelaskan ada perkataan saya yang salah atau ada teman-teman yang tersinggung. Mohon maaf. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.